Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya. Untuk video ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya tentang timbangan. Jadi video ini membahas mengenai timbangan mana sih sebenarnya yang kita butuhkan di laboratorium kita gitu. Nah, untuk memilih timbangan yang mana yang sebenarnya kita butuhkan di laboratorium, kita bisa mencari referensi tentang timbangan yang dibutuhkan di spek sesuai dengan spesifikasinya, sesuai dengan kebutuhan laboratorium kita. Misalnya kita mau menimbang sampel atau standar di kisaran 20 mg. Jadi kalau kita mau menimbang di kisaran itu, maka kita bisa mencari timbangan yang mempunyai minimum weight di bawah dari 20 mg tadi. Misalnya di sini bisa kita lihat timbangan ini mempunyai minimum weight yang lebih kecil dari 20 mg. Jadi kita bisa menggunakan timbangan ini. Kita bisa membeli timbangan ini untuk kita pakai di laboratorium kita. Karena timbangan ini telah memenuhi spesifikasi yang kita perlukan. Kemudian misalnya kita menimbang di 3 mg atau 5 mg. Tentu saja kita nggak bisa menggunakan timbangan ini kalau kita melakukan pengujian berdasarkan USP. Karena timbangan ini minimum weight-nya 14 mg. Ketika kita mau menimbang 3 mg atau 5 mg, ya tentu saja kita harus menggunakan timbangan yang mempunyai minimum weight yang lebih kecil. Dimana minimum weight yang lebih kecil pasti repeatability-nya lebih kecil, karena minimum weight ini kan didapat dari perhitungan repeatability. Kemudian kalau kita mau menimbang 0,5 mg misalnya, tentu saja kita sudah nggak bisa lagi pakai yang ini, timbangan mikro ini, tapi kita harus menggunakan timbangan ultra mikro, di mana kekuatan timbangannya sampai dengan 0,3 mg. Begitu seterusnya. Cuman yang jadi masalah adalah kadang-kadang kita membeli timbangan itu terlalu tinggi gitu ya spesifikasinya, sedangkan sebenarnya kita biasa menimbang di angka baku itu biasa menimbang di 20 mg, 50 mg. Ya kita nggak perlu beli yang punya kekuatan yang sampai dengan 1 mg sampai dengan 0,3 mg. Ya sebenarnya sah-sah aja ya, selama maksimum kapasitinya tidak lebih dari maksimum kapasitinya. Sah-sah saja, lebih bagus memang, nanti uncertainty-nya juga bisa jadi lebih bagus. Tapi hal ini tentu saja akan meningkatkan budget dari laboratorium itu berkali-kali lipat, karena kan kita tahu sendiri untuk timbangan semi mikro misalnya mungkin kita bisa dapatkan untuk merek yang sudah teruji ya, kita bisa dapatkan di 200 sampai 400, 300 mungkin sudah dapat di timbangan semi mikro. Sedangkan untuk timbangan mikro nggak akan dapat dengan angka segitu, bisa kita dapatkan dengan 600, 800. Untuk timbangan ultra bahkan itu bisa sampai 1 miliar lebih untuk timbangan saja. Jadi kalau kita kebutuhan kita cukup dengan timbangan semi mikro, kenapa kita harus beli timbangan yang ultra mikro gitu. Jadi ya yang penting kita beli alat itu worth it gitu, atau yang penting spesifikasi yang kita butuhkan itu tercapai, persyaratan yang kita perlukan itu tercapai, sehingga ketika ada audit atau dilihat oleh auditor itu
hasil kita tetap memenuhi persyaratan dengan uncertainty yang tetap kecil gitu ya. Mungkin hal-hal itu seringkali kurang dipahami oleh beberapa teman-teman di pengujian ya. Mungkin taunya ya semakin bagus semakin baik gitu. Cuman ya balik lagi lebih baik kita gunakan dana itu untuk membeli alat lain yang juga kita butuhkan daripada kita membeli alat yang over gitu, lebih dari kebutuhan kita. Jadinya dana yang kita dapatkan bisa lebih efisien sesuai dengan keperluan kita. Mungkin itu sedikit tentang gimana sih cara kita memilih timbangan. Kalau ada komentar atau ada hal yang ditanyakan atau ada yang perlu dikoreksi, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.